Halo manusia berbudaya jaga, ketemu sama Pak Santoso dari Jaga Play. Hari ini adalah video tribut untuk seorang Akira Toriyama. Mari kita obrolin soal game Dragon Ball terbaik sepanjang masa. Let's go. Oke, dunia game, dunia manga, sama dunia anime memang sedang berkabung karena Akira Toriyama Sensei meninggal dunia di tanggal 1 Maret kemarin karena permasalahan di otak. Yang katanya juga sempat ngalamin tumor juga di otak, terus operasi setelahnya, dan ternyata ya kita harus kehilangan Toriyama Sensei di awal tahun 2024 gitu. Nah, Toriyama Sensei sudah pasti merupakan salah satu superhero buat kita semua, karena biasanya dia merupakan otak di balik seri Dragon Ball yang sudah memberikan kita banyak hiburan, terus juga banyak pesan nilai moral soal apa itu kekuatan, soal apa ya, ada begitu banyak pesan moral yang bisa diambil dari Dragon Ball. Dan yang pasti perannya buat kita sama masa remaja dan masa anak tuh memang tidak tergantikan gitu. Nah, si Toriyama Sensei juga sebenarnya punya banyak andil di video game. Selain ya karena franchise Dragon Ball saking gedenya nggak mungkin nggak jadi video game yang biasanya tanganin sama Bandai Namco. Dia juga sempat terlibat di pasti Dragon Quest sebagai karakter designer dan juga si Chrono Trigger gitu. Nah, dengan popularitas Dragon Ball yang sudah pasti tidak terbantahkan, apalagi dengan kehadiran kayak seri support yang sudah mulai menjangkau anak-anak yang lebih muda. Walaupun kita sebenarnya generasi lebih tua yang lebih senang yang versi lebih tuanya, tapi ya memang tidak bisa terbantahkan kalau misalnya ada begitu banyak game berbasis franchise Dragon Ball yang keren banget dan pantas untuk dibicarakan. Ya memang sebenarnya kalau misalnya kita bicara soal sejarahnya sendiri, Dragon Ball itu udah eksis sejak zaman NES kayaknya. Jadi ketika Dragon Ball pertama-tama udah keluar itu gamenya bahkan udah ada gitu di era NES. Dan di kala itu juga sudah mulai menjalankan tugasnya dengan sangat baik supaya mewakili daya tariknya Dragon Ball. Di kala itu dengan game fighting seingat gua. Terus seiring dengan perkembangan generasi platform lebih modern, di mana dia visualnya lebih imba, terus juga lebih banyak data yang bisa ditampung, dia bergerak lebih keren, lebih imba, jadi tidak hanya 2 dimensi lagi, itu ke 3 dimensi, dunia lebih terbuka, terus nggak harus fighting lagi, ada RPG dan segala macam. Jadi harus memilih di antara semua Dragon Ball yang paling keren itu memang bukan pekerjaan yang mudah. Jadi ya gue ambil yang pernah gue mainin, itu nomor 1. Yang kedua, keren in a way, memorable buat gue pribadi. Jadi memang sesuatu yang memang buat gue tuh sangat-sangat memorable, tidak bisa dilupakan di otak gitu aja. Jadi ya game-game ini ya memang pilihan gue pribadi dan preferensi gue pribadi. Nomor 3 ya sudah pasti bisa jadi beda sama preferensi lo. Jadi ya ini adalah 5 game Dragon Ball terbaik menurut gue pribadi. Nah di nomor 5 gue akan pilih salah satu game PlayStation yang kayaknya udah sempat ngerusak stick lo, gue yakin. Antara stick lo rusak atau tangan lo sempat kapalan parah banget dah. Yaitu Dragon Ball GT Final Bout gitu. Nah memang sebagai fighting ini game sebenarnya gak keren-keren banget sebenarnya. Cuman di kala itu ketika akses informasi masih sangat terbatas, ketika kebanyakan orang masih baca Dragon Ball masih di Super Saiyan 3 lawan Buu, kehadiran Super Saiyan 4 di Dragon Ball GT Final Bout itu adalah salah satu daya tarik paling keren yang ada gitu. Kita sebenarnya penasaran kira-kira Super Saiyan 4 secara official itu seimba apa, terus kekuatannya dibandingkan Super Saiyan 3 dan segala macam tuh seperti apa, dan lu bisa unlock itu via kode-kode rahasia juga, cheat code gitu. Nah di Dragon Ball Final Bout ini ya gerakannya masih kaku banget, karakter masih poligon sangat, terus juga bisa dibilang juga jumlah karakternya nggak sebanyak game Dragon Ball yang mungkin kita akan bahas selanjutnya. Tapi ya ada kesan yang super memorable karena kita ngobrolin soal game fighting 3 dimensi basis Dragon Ball setelah sebelumnya tuh di generasi sebelumnya semuanya kebanyakan 2D. Terus juga dia ada serangan-serangan khas Dragon Ball kayak Meteor Attack segala macam yang tetap dimasukin walaupun nggak gampang buat dieksekusi. Ya jurus-jurusnya masih tidak sesinematik kayak lu lihat kayak game Naruto sekarang yang kayak wow udah kayak film banget, tapi ya bisa ngeliat Kamehameha aja tuh udah happy banget di Final Bout. Dan pasti ya lu akan ketemu sama teman-teman lu di kala itu multiplayer offline couch multiplayer di mana mereka akan kontrol sembarangan, kontrol rusak, lu beli lagi, main ini lagi, rusak lagi, dan tangan lu semua akan kapalan. Karena memang tidak ada yang mengerti dengan sangat-sangat baik bagaimana cara mengeksekusi combo-combo di Final Bout dengan akurat dan presisi gitu. Semua datang hanya untuk Super Saiyan 4, dan gue harus ngakui kalau mungkin tidak terbaik lah ya, tapi ya buat gue pribadi memang memorable sampai pantas masuk di nomor 5. Nomor 5 Dragon Ball GT Final Bout di PS1.
Nah, untuk di nomor 4 gue akan pilih judul yang lebih baru, yaitu Dragon Ball Z Kakarot. Memang semenjak, bukan semenjak, tapi ketika masih dipegang Bandai Namco, sebenarnya mereka masih terus nge-explore Dragon Ball, walaupun masih pakai cerita-cerita lama. Terus ada sedikit usaha, misalnya kayak via Xenoverse, mereka nyantumin kayak karakter original, terus mereka bikin kayak semacam opsi buat ngubah timeline cerita segala macam. Tapi buat gue pribadi, dari semua produk terbaru Bandai Namco yang non-fighting, gue lebih jatuh cinta sama Dragon Ball Z Kakarot, yaitu usaha Bandai Namco buat ngebikin petualangannya Goku menjadi game action RPG gitu. Nah, walaupun bisa dibilang game ini nggak sesempurna yang dibayangin, petualangannya tidak se-epic yang lu bisa lihat di anime atau lu baca di manga, tapi paling nggak sebagai game action RPG ini berperan sangat baik sebagai game action RPG, di mana skala kekuatannya juga kerasa oke, ada banyak minigame bisa lu selesain, terus juga lu bisa benar-benar explore dunia Goku yang lu kenal sama ini. Jadi lu bisa terbang, lu bisa berantem, lu bisa ngeluarin jurus-jurus andalannya, terus lu bisa ngeliatin angka-angka damage yang gede-gede banget gitu di layar gitu, terus lu ngelawan musuh-musuh yang memang ikonik gitu. Walaupun harus dibilang kalau pengalaman gue agak sedikit tercederai ketika gue sudah menemukan kalau ada semacam formula cheesing, kayak lu bisa ngeluarin jurus yang itu aja dan selalu menang apapun difficulty-nya gitu di Kakarot. Ya tidak menghalangi kalau misalnya gue punya rasa apresiasi yang tinggi pada usaha paling nggak Bandai Namco buat bikin game kayak gini gitu. Walaupun ya potensinya masih gede sebenarnya, masih bisa digali, masih bisa ada. Bayangkan kalau misalnya ada Dragon Ball Z Kakarot 2 gitu di masa depan, atau mungkin mereka mulai explore karakter yang lain. Gue akan sangat senang kalau misalnya tiba-tiba ada Dragon Ball Z Vegeta misalnya dari planet lama terus bawa pindah ke bumi, terus juga ngejalanin petualangannya Vegeta instead of Kakarot. Gue akan sangat bahagia untuk itu gitu. Tapi ya, dari semua upaya untuk menerjemahkan petualangan Goku ke dalam bentuk video game, tidak sempurna memang, tapi Kakarot menurut gue ada sesuatu upaya yang pantas buat diapresiasi, dan karenanya masuk ke nomor 4, Dragon Ball Z Kakarot. Nah, di nomor 3 ini sudah pasti adalah nama yang sudah begitu dicintai oleh begitu banyak fans. Apalagi kalau misalnya lu sempat tumbuh besar dengan PlayStation 2. Nomor 3 ada Dragon Ball Z Budokai Tenkaichi 3 gitu. Jadi ini adalah sebelum era Naruto Ultimate sekarang, yang dimana battle arena 3D itu sinematik dan segala macam. Dragon Ball Budokai Tenkaichi 3 adalah game 3D fighting basis Dragon Ball yang segila-gilanya mereka punya, paling nggak seingat gua itu ada 90 karakter dengan ratusan jenis varian untuk lo pilih gitu. Itu salah satu game fighting dengan roster paling banyak yang pernah ada, dan dia hampir mencakup semua saga yang ada gitu. Dan bisa dibilang kalau salah satu mekanik game fightingnya juga seru gitu. Jadi lu 3D battle, terus juga ada chance misalnya lu bisa berantem kalau sama-sama bareng-bareng keluar Kamehame, terus bisa berantem Kamehame. Terus juga ada meteornya, ada sistem kayak menghindar segala macam. Jadi ada semacam depth yang cukup dalam gitu di dalam mekaniknya, walaupun tidak sampai ke ranah kompetitif. Tapi semua orang yang lu akan ketemu sama temen lu di kala itu yang main Budokai Tenkaichi-nya jago gitu, yang benar-benar jago gitu. Lu nggak tahu di mana mereka belajar combo, di mana mereka belajar timing segala macam, tapi ada orang-orang yang bisa nguasain Budokai Tenkaichi di titik sampai lu jago banget sampai gue nggak bisa ngelawan lu gitu. Jadi ada tahap kayak gitu. Terus juga di 3D juga ada sedikit kayak elemen destruktifnya lingkungannya. Jadi ya lu bisa ngerasain sedikit kayak kekuatan gue tuh pas Kamehame tuh nggak cuma bola sinar yang kalau kata Mr. Satan tuh bohongan doang gitu. Benar-benar berasa di dunia ada sesuatu yang hancur, ada sesuatu yang berlubang dan segala macam gitu. Terus ya varian terjemahan karakternya dengan animasi serangan dan juga serangan pemungkasnya semuanya berjalan dengan sangat baik. Semuanya diwakili dengan sangat-sangat oke. Dan gue cukup bahagia karena kita akan dapat Budokai Tenkaichi lagi yang modern via Sparking Zero di masa depan gitu. Kita nggak tahu rilisnya kapan. Tapi ya so far apa yang ditawarin sama Bandai Namco tampak menjanjikan. Jadi ya paling nggak ya Budokai Tenkaichi, si Akira Toriyama masih tetap hidup di industri game. Nomor 3 Budokai Tenkaichi 3. Nah di nomor 2 ini mungkin ada pilihan yang paling kontroversial, tapi gue akan kembali bilang kalau ini adalah preferensi pribadi, ini adalah experience gue pribadi. Nomor 2 gue pilih Dragon Ball Z The Legend. Mungkin banyak dari lu yang gak pernah dengar, tapi kalau misalnya lu pernah lihat, akan ada 2 jenis gamer. Satu, gamer yang pernah lihat temannya main dan seru. Yang kedua adalah gamer yang pengen main tapi nggak tahu gimana cara mainnya. Dan gue bisa memahami itu karena secara konsep Dragon Ball Z
The Legend ini tidak seperti game action dan fighting pada umumnya. Ada kontrol yang mesti lu kuasain, ada gimana cara lu ngelakuin meteor, gimana caranya lu bisa ngelakuin combo-combo imba yang sesuai dengan animenya. Nah, kenapa gue jatuh cinta banget sama Dragon Ball Z The Legend sampai gue masukin ke nomor 2 dan bukan Budokai Tenkaichi segala macam? Karena menurut gue ini adalah sesuatu replika terbaik petualangan Goku dari arc Vegeta sama Nappa sampai ke Buu gitu. Jadi ketika misalnya di anime atau di manga misalnya ketika si Goku harus menarik diri, beristirahat dulu terus diganti sama Krillin misalnya, di game juga begitu. Jadi lu akan ketemu tiba-tiba pas berantem Goku tiba-tiba mundur, terus tiba-tiba lu harus pakai Krillin dan lu harus ngelawan Frieza solo misalnya. Atau ketika Goku tidak ada dan lu harus pakai Gohan, ya lu tetap pakai Gohan gitu di dalam game. Dan semuanya berjalan dengan keren banget karena serangan-serangan meteor di mana lu harus combo, lu bisa tendang, lu bisa skip kayak teleport terus pukul ke bawah, banting ke atas segala macam, itu semua divisualisasikan dengan baik walaupun di kala itu masih pixel art, tapi feel Dragon Ball-nya itu imba banget gitu. Nah, dia juga menangani cara serangan pemungkas kayak Kamehameha segala macam juga beda gitu. Jadi nggak kayak dimana game action atau fighting kebanyakan lu harus tekan tombol dan langsung keluar. Lu harus berantem sampai lu penuhin bar bagian bawah. Kalau misalnya udah penuh, lu menang, lu akan ketemu sama karakter utama yang lu pilih di kala itu, ngeluarin si serangan pemungkasnya gitu. Dan itu benar-benar diwakili dengan sangat baik dengan animasi yang cukup baik. Walaupun di kala itu ya serangan Kamehameha nggak bisa sehalus yang sekarang, masih yang kotak banget, yang bulat banget gitu, yang aneh banget. Tapi ya semuanya, termasuk voice acting. Voice acting juga keren banget. Ketika misalnya kayak Gohan Kamehameha, dia ada voice actingnya dan teriakannya juga bagus banget gitu. Gue nggak tahu apakah gue akan merekomendasikan lu buat nyobain The Legend. Tapi kalau misalnya lu termasuk gamer yang sempat lihat ini di rumah temen lu dari main dan lu nggak ngerti gimana cara mainnya, mungkin lu bisa coba balik dan ngerasain betapa funnya The Legend ini gitu. Jadi ya nomor 2, gue tahu ini akan kontroversial, tapi ya nomor 2 buat gue Dragon Ball Z The Legend. Nah, untuk nomor 1 kayaknya pilihannya sudah obvious. Dari semua game Dragon Ball yang pernah gue cobain dari era NES, jadi gue termasuk gamer tua yang sudah main Dragon Ball dari era NES, gue gak main banyak Dragon Ball. Kayak di handheld gue skip banyak. Gak ada yang RPG yang di GBA juga gue sempat main pakai emulator. Tapi ya dari semua experience Dragon Ball yang pernah gue cobain, gue tetap harus menempatkan kalau game Dragon Ball terbaik yang pernah gue cobain adalah Dragon Ball FighterZ Z atau Fighters dari Arc System Works dan Bandai Namco gitu. Jadi ketika ada begitu banyak game fighting berbasis Dragon Ball yang kita bicarain dari era NES, terus juga ada kayak Budokai Tenkaichi, ada Final Bout yang ada di daftar ini, tidak pernah ada satupun judul game Dragon Ball fighting yang didesain sebegitu serius dan sebegitu kerennya untuk bisa masuk ke ranah kompetitif gitu. Selalu fun, selalu buat fans, selalu setengah hati gitu. Selalu ada sejenis kayak ditangani sama developer yang tidak jago game fighting gitu. Nah, ketika dipegang sama Arc System Works yang lu udah tahu di Guilty Gear mereka juga berhasil nawarin visual yang cakep banget dengan gaya anime yang kuat banget. Dragon Ball FighterZ itu benar-benar bikin Dragon Ball yang kita kenal itu hidup gitu. Ya, beberapa memang mengeluhkan ada terlalu banyak varian Goku di sini. Kayak karakternya DLC ya Goku lagi, tipe Goku lagi, tapi ya buat mereka yang terjun masuk buat nikmatin kompetitifnya, mereka akan dapat itu karena game fightingnya benar-benar serius kalau mau lo dalamin. Yang kedua juga kalau misalnya lo pendatang baru yang nggak terlalu familiar sama game fighting, Arc System Works berhasil ngedesain ini sebegitu sederhananya sampai lu yang awam juga masih bisa nikmatin. Terus yang kayak fans-fans kita yang cuma datang pengen liatin bola-bola sinar kata Mr. Satan kembali, bola-bola sinar berlemparan sana sini, lo juga dapatnya itu karena semua serangan pemungkasnya datang dengan animasi yang keren gitu, kayak Final Force-nya Vegeta, terus juga Kamehameha Goku dan segala macam, semua hadir super destruktif, super sinematik, sampai pada tahap ketika lu misalnya kayak nyelesain itu di pertarungan, lu bisa lihat bola sinarnya keluar dari bumi, atau ketika sampai arenanya hancur segala macam gitu. Jadi ya tidak ada lagi kombinasi yang lebih bagus dan keputusan lebih baik dari Bandai Namco selain menyerahkan ini franchise ke Arc System Works. Dan gue harap FighterZ atau Fighters ini bukan yang terakhir, semoga ada di masa depan ketika mereka lihat ini sukses, semoga oke, Arc System Works tolong bikin lagi game fighting berbasis Dragon Ball yang lebih modern buat platform generasi sekarang atau bahkan buat next gen gitu. Jadi kalau misalnya lu belum pernah main game fighting Dragon Ball, walaupun lu nggak terlalu jago game fighting, coba aja terjun ke FighterZ karena lu bisa ngelakuin combo-combo sederhana sambil nikmatin semua fan service yang ditawarin sama si Bandai Namco dan Arc System Works di sini. Jadi ya
Nomor 1, the best Dragon Ball Fighter Z. Nah, itu adalah 5 game Dragon Ball terbaik yang pernah gue mainin. Sekali lagi, ini ada preferensi pribadi. Gue tahu ada begitu banyak game Dragon Ball di luar sana, ada begitu banyak genre, termasuk RPG dari GBA yang sempat gue ngobrolin yang lumayan memorable itu. Tapi ini memang 5 game yang pernah gue mainin, yang pernah gue cobain, dan sampai sekarang tidak bisa hilang dari otak gitu. Ya, sekali lagi video ini tribute khusus untuk Akira Toriyama. Toriyama Sensei udah terima kasih karena sudah memberikan begitu banyak memori yang luar biasa dengan Dragon Ball, paling nggak selama masa anak-anak dan remaja. Kita masih ingat gimana kita nonton setengah jam Indosiar naik Dragon Ball hanya untuk liatin Goku teriak sampai 5-6 minggu dia Super Saiyan teriak doang gitu dengan penuh iklan. Kita ngerasain itu sebagai anak-anak yang sempat tumbuh besar bareng Dragon Ball-nya Indosiar. Kita juga sempat ngerasain gimana anehnya ketika temen lu di era gua ada yang bawa komik Raja Wali yang gede, ada yang bawa RX yang kecil, terus yang satu bacanya Wukong, yang satu bacanya Goku, yang satunya Kamehameha, yang satunya Hawa Kura-Kura, dan lu nggak nyambung gitu, walaupun gambarnya sama. Jadi ya ada sempat era-era kayak gitu, dan ya Toriyama Sensei ya yang memberikan itu ke kita. Dan berita baiknya adalah karyanya akan terus berlanjut di video game. Kita masih ketemu kayak tadi gue bilang ada Dragon Ball Tenkaichi 4 atau Sparking Zero, terus juga ada Sandland yang punya Bandai Namco juga akan jadi sesuatu karya Akira Toriyama yang bakal keluar juga di generasi sekarang gitu ya. Dengan kepopularitasnya ya kayaknya nggak akan mati lah Dragon Ball. Gue yakin akan terus berlanjut walaupun ya kita lihat kemana ceritanya, tapi masih ada begitu banyak bahan yang bisa diolah untuk jadi beragam genre ya. Harusnya Toriyama Sensei akan abadi di industri game gitu. Kira-kira demikian. Pedro Santoso, jaga play. See you in the next video. Bye-bye, dadah.